Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Program peningkatan sumber daya manusia dan pengendalian wabah virus COVID-19 menjadi pekerjaan utama Pemkab dalam mengimplementasikan tema Bulan Kemerdekaan RI, yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pengibaran bendera pusaka diadakan di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Selasa pagi. Upacara dilakukan secara khidmat, penuh semangat, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Momen ini menjadi momen bersejarah bagi Wakil Bupati Zulkoini Syarif. Setelah dipercaya masyarakat untuk bertugas menjadi wakil pemimpin kabupaten termuda di Provinsi Lampung, Punzul, sapaan akrabnya, dipercaya menjadi inspektur upacara pengibaran bendera merah putih pertama kali di Hari Ulang Tahun Indonesia ke-76. Sudah 2 tahun lamanya Indonesia dihantam wabah virus corona yang membuat tatanan kebiasaan menjadi berubah. Melanjutkan makna dari tema HUT RI ke-75 yaitu Indonesia Maju, yang merupakan sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di bulan kemerdekaan ke-76 kali ini, dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Kabupaten Pesisir Barat memaknai hal tersebut dengan memaksimalkan kinerja di sektor peningkatan sumber daya manusia, terutama generasi muda. Hal itu merupakan implementasi dari tangguhnya daerah agar dapat menumbuhkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintelektual guna kemajuan pesisir barat nantinya. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan warganya, bertanggung jawab menyediakan fasilitas belajar, membina pemuda-pemudi kreatif agar dapat meningkatkan kreativitas dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Dalam euforia kemerdekaan ini, pemuda-pemudi pesisir barat diharapkan dapat menumbuhkan pribadi yang nasionalis, menjunjung tinggi rasa gotong royong, serta ikut membantu pemerintah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Saat ini pesisir barat masuk dalam zona orange dan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 penyebaran virus COVID-19. Pada momen kemerdekaan ini, masyarakat diharapkan bisa saling bantu-membantu menurunkan laju penyebaran virus dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Nasib bangsa ini tergantung pemuda. Oleh karena itu, kita wajib untuk membina, wajib mempersiapkan generasi muda dalam rangka kita mempersiapkan masa depan Indonesia. Jadi, pemuda tiang negara itu harga mati, itu sesuatu yang harus kita ciptakan. Sekali lagi, adalah pemuda adalah bahan cikal bakal keberadaan Indonesia di masa depan. Pemerintah daerah memfasilitasi seluruh kemampuan, seluruh sumber daya yang ada, seluruh potensi-potensi yang ada di pemuda itu kita coba untuk fasilitasi. Walaupun kondisi pandemi, walaupun sumber daya keuangan kita masih rendah. Tapi semangat pemerintah daerah, komitmen pemerintah daerah bagaimana memfasilitasi pemuda sehingga dia menjadi bisa tumbuh kembang mempersiapkan masa depan Indonesia. Beberapa langkah sudah kita laksanakan melalui perkumpulan wadah-wadah yang ada di pemuda. Sudah kita bina, sudah kita fasilitasi sehingga mereka melalui wadahnya bisa mengembangkan kreativitas, bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Sebetulnya kita menurut instruksi Mendagri 32 kita masih masuk level 3. Level 3 tetapi di dalam zonasi kita masih tergolong orange sebetulnya. Tapi beberapa data, beberapa orang mengatakan merah. Bagaimana kita menurunkan zonasi kita, level kita menjadi level lebih rendah, bahkan kalau bisa hijau. Kita kuncinya adalah masyarakat. Oleh karena itu, Satgas melalui bidang penegakan disiplin berupaya keras menertibkan semua yang berpotensi terjadi kerumunan. Bisa hajatan, bisa pertemuan-pertemuan yang tidak penting, kemudian pertemuan-pertemuan seni, budaya, sementara ditunda dulu. Ini langkah-langkah strategis, kemudian yang tidak kalah pentingnya kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena perubahan perilaku itu ditentukan oleh
pendapat atau wawasan atau daya nalar daripada masyarakat. Jadi masyarakat kita bina sehingga dia punya wawasan lebar, wawasan yang cukup luas, komprehensif. Harapan kita perilakunya juga bisa berubah. Setelah melakukan upacara peringatan HUT RI, Wakil Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Mengenakan pakaian adat Lampung, Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka Selasa 17 Agustus 2021. Laporan Komandan Upacara dan dentuman meriam sebanyak 17 kali disertai bunyi sirene panjang, menandai dimulainya peringatan detik-detik proklamasi. Zulkarnain Syarif mengajak masyarakat memaknai 17 Agustus sebagai momentum merefleksikan perjuangan para pahlawan dengan kesungguhan dan fokus berperang melawan pandemi COVID-19. Dengan penerapan prokes dan mensukseskan vaksinasi, diharapkan menjadi cara dan upaya bersama untuk berjuang dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga Kabupaten Pesisir Barat dapat merdeka dari COVID-19. Punsul juga memaknai kemerdekaan ini sebagai bentuk semangat kerjasama dan kerja keras dalam membangun Kabupaten Pesisir Barat menjadi yang lebih baik. Sesuai dengan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang sejatinya mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk semangat pantang menyerah, terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar Pesisir Barat dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Ia berharap segala upaya menuju Indonesia yang tangguh dan terus bertumbuh mendapatkan restu Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70.
Kedua, kami menyarankan kepada seluruh masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan sehingga kita akan terlepas dari pandemi yang ada di Kabupaten Mesir Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Selain dari mematuhi protokol kesehatan, harus percaya diri, jangan terlalu lemas menghadapi apapun tantangan yang ada, sehingga kita harus sikap tegas menghadapinya, karena kalau kita tidak merasa tangguh menghadapi segala sesuatu, maka diri kita akan lemas. Oleh karena itu, imun itu kita harus tingkatkan, sehingga untuk membangun Kabupaten Mesir Barat ini tidak akan kita terpaku pada penyakit yang ada. Langkah-langkah kita yang sudah kita lakukan di Kabupaten Mesir Barat, pertama-tama sebagai negeri para sebatin dan para ulama, kita harus membangkitkan dan membangun Kabupaten Mesir Barat ini, karena kita salah satu kabupaten yang termuda, sehingga kita harus semangat bersatu, bekerja dan menghilangkan rasa ini bertanggung jawab sesuatu, sehingga ini tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, pembangunan yang ada di Kabupaten Barat ini kita harus syukuri, dan oleh karena itu kita harus meningkatkan di masa depan yang akan datang, sehingga Kabupaten Mesir Barat ini akan sama dengan kabupaten yang lain minimal, dan mudah-mudahan ini akan lebih dengan pesat dengan adanya destinasi wisata yang Labuhan Jukung, Tanjung Setia dan Pulau Pisang, dan itu akan merupakan wisata internasional diharapkan kita semua Kabupaten Mesir Barat. Dan begitu semuanya kita akan bersiap-siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga kita akan menyiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi masa perkembangan wisata yang karena kita dari luar negeri bahkan banyak datang kemari, sehingga kita akan mempunyai nilai kita sendiri, adat istiadat kita sendiri tidak hilang, tapi kita maju sama dengan negara lain atau internasional, secara internasional kita maju. Dari Kabupaten Pesisir Barat, Ferry Saburai TV melaporkan.